Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengenalan analisis laporan keuangan yang beranggotakan Kowiyah Putri Anggriani, Arika Alia Meitsa, Divania Pungki Sabita, dan Adipa Pramesti Aulia Widasari. Analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lainnya, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya, tujuan dari analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir, tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan itu. 3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki di dalam perusahaannya. 4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya berkaitan dengan posisi keuangan perusahaannya saat ini. 5. Untuk mengetahui penilaian kinerja manajemen ke depannya, apakah perlu penyegaran atau tidak karena semua dianggap berhasil atau gagal. Dan 6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Dasar-dasar analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan termasuk di dalamnya mengevaluasi 3 karakteristik, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Kemudian ada kreditur jangka pendek. Seperti bank sangat tertarik dengan likuiditas, kemampuan peminjam untuk membayar utang ketika sudah jatuh tempo. Likuiditas peminjam sangat penting untuk mengevaluasi keamanan peminjam. Kemudian ada kreditur jangka panjang, seperti pemegang obligasi, mementingkan profitabilitas dan solvabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Serupa dengan itu, pemegang saham juga melihat profitabilitas dan solvabilitas suatu perusahaan. Pemegang saham ingin mengukur kemampuan dividen dan pertumbuhan investasi mereka. Pentingnya analisis perbandingan. Perbandingan dapat dilakukan berdasarkan beberapa basis. Nah, di sini ada 3 perbandingan yang dijelaskan, yaitu yang pertama, basis intraperusahaan. Basis ini, perbandingan dalam suatu perusahaan kerap berguna untuk mendeteksi perusahaan pada posisi keuangan dan tren yang signifikan. Yang kedua, ada rata-rata industri. Perbandingan dengan rata-rata industri atau industry average menyediakan informasi mengenai posisi relatif perusahaan di antara industri-industri lain yang sejenis. Kemudian yang terakhir ada intercompany basis atau basis antar perusahaan. Perbandingan dengan perusahaan lain memberikan pengetahuan mengenai posisi kompetitif perusahaan. Kemudian ada alat analisis. Terdapat berbagai alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting data laporan keuangan, yaitu yang pertama ada analisis horizontal, kemudian yang kedua ada analisis vertikal, dan yang terakhir ada analisis rasio. Analisis horizontal atau analisis tren merupakan teknik untuk mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Kegunaannya adalah untuk menghitung kenaikan atau penurunan yang terjadi.
Perubahan yang terjadi dapat diungkapkan sebagai nilai atau persentase. Analisis horizontal utamanya digunakan pada perbandingan intraperusahaan, dua fitur dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan, dan informasi laporan tahunan mempermudah perbandingan jenis ini. Perubahan sejak periode sama dengan nilai tahun berjalan dikurangi nilai tahun dasar per nilai tahun dasar. Kemudian, hasil tahun berjalan berhubungan dengan tahun dasar sama dengan nilai tahun berjalan per nilai tahun dasar. Analisis vertikal. Analisis vertikal atau disebut juga common size analysis adalah teknik untuk mengungkapkan setiap pos pada laporan keuangan sebagai persentase pada sebuah nilai dasar. Rumus untuk menghitung persentase laporan posisi keuangan yaitu setiap pos dibagi total aset sama dengan persentase. Yang kedua, rumus untuk menghitung persentase laba rugi yaitu setiap pos pada laporan laba rugi dibagi penjualan neto sama dengan persentase. Analisis rasio. Analisis rasio mengungkapkan hubungan antara pos-pos yang dipilih pada laporan keuangan. Sebuah rasio mengungkapkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan yang lainnya. Hubungan tersebut dapat diungkapkan dalam persentase, angka, atau proporsi sederhana. Untuk menganalisis laporan keuangan utama, rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi likuiditas, probabilitas, dan solvabilitas. Berikut ini adalah klasifikasi dari rasio. Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya serta untuk memenuhi kebutuhan uang kas yang tak terduga. Yang kedua, rasio profitabilitas, yaitu untuk mengukur laba atau keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Rasio dapat memberikan petunjuk bagi kondisi dasar yang mungkin tidak terlibat oleh masing-masing komponen pada laporan keuangan. Namun, satu rasio saja belum cukup. Maka dari itu, dalam membahas mengenai rasio akan digunakan jenis perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan intraperusahaan selama 2 tahun untuk quality department store. Yang kedua, perbandingan rata-rata perusahaan berdasarkan rasio median untuk perusahaan serupa. Yang ketiga, perbandingan antara perusahaan berdasarkan Park Street sebagai pesaing utama quality department store. Rasio likuiditas terdiri dari 1. Rasio lancar. Cara menghitung rasio lancar adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Kegunaan dari rasio lancar yaitu mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio cepat. Cara menghitung rasio cepat adalah kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang bersih dibagi liabilitas lancar. Kegunaan dari rasio cepat yaitu mengukur likuiditas jangka pendek segera. 3. Perputaran piutang. Cara menghitung perputaran piutang usaha adalah penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang usaha neto. Kegunaan dari perputaran piutang usaha yaitu mengukur likuiditas piutang usaha. Keempat, perputaran persediaan. Cara menghitung perputaran persediaan adalah beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kegunaan dari perputaran persediaan yaitu mengukur likuiditas persediaan. Rasio profitabilitas terdiri dari 1. Margin keuntungan. Cara menghitung margin keuntungan adalah laba neto dibagi penjualan neto. Kegunaan dari margin keuntungan yaitu mengukur laba neto yang dihasilkan oleh setiap unit penjualan. Yang kedua yaitu perputaran aset. Cara menghitung perputaran aset adalah penjualan neto dibagi rata-rata aset. Kegunaan dari perputaran aset yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga yaitu imbal hasil aset. Cara menghitung
imbal hasil atas aset adalah laba neto dibagi rata-rata aset. Kegunaan dari imbal hasil atas aset yaitu mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan. Yang keempat yaitu imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Cara menghitung imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa adalah laba neto dikurangi dividen preferred dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Kegunaan dari imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa yaitu mengukur profitabilitas investasi pemilik. Yang kelima yaitu laba per lembar saham. Laba per lembar saham atau EPS, cara menghitungnya adalah laba neto dikurangi dividen preferred dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Kegunaan dari laba per lembar saham yaitu mengukur laba neto yang diperoleh per lembar sahamnya. Yang keenam yaitu rasio harga saham terhadap laba. Cara menghitung rasio harga saham terhadap laba atau PER adalah harga saham per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Kegunaan dari rasio harga saham terhadap laba yaitu mengukur rasio harga pasar per lembar saham terhadap laba per lembar saham. Yang terakhir adalah rasio pembayaran. Cara menghitung rasio pembayaran adalah dividen tunai dibagi laba neto. Kegunaan dari rasio pembayaran yaitu mengukur persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Ringkasan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari 1. Rasio utang terhadap total aset. Cara menghitung rasio utang terhadap total aset adalah total utang dibagi total aset. Kegunaan dari rasio utang terhadap total aset yaitu mengukur persentase total aset yang didapat dari utang. Yang kedua adalah rasio kelipatan bunga. Cara menghitung rasio kelipatan bunga adalah laba sebelum beban bunga dan pajak dibagi beban bunga. Kegunaan dari rasio kelipatan bunga yaitu mengukur kemampuan untuk membayar bunga saat jatuh tempo. Terima kasih telah menyimak materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.